Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dialipetale. Kelompok 5 yang beranggotakan Via Yurista, Vira Zulfa Farhana, saya sendiri Fitri Handayani, Hani Nurfazina Yonesta, M. Dimas Ditya Asri. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian. Jadi, anak kelas dialipetale meliputi ternak, semak, peri, dan pohon-pohon yang sesuai dengan namanya. Mempunyai ciri utama, yaitu bunga yang menunjukkan adanya hiasan bunga ganda, sehingga dapat dibedakan secara jelas dalam kelopak dan mahkotanya, dengan daun-daun mahkota bebas satu sama lainnya. Baiklah, selanjutnya mengenai Ordo Vitales. Vitis adalah genus buah menjalar dalam keluarga tanaman berbunga Vitaceae. Genus ini terdiri dari spesies yang terutama berasal dari belahan bumi utara. Genus ini berperan penting secara ekonomi sebagai sumber buah anggur dan pembuatan minuman anggur. Ilmu yang mempelajari tumbuhan anggur dan pemeliharaannya disebut dengan vitikultur. Sebagian besar varietas vitis berkembang biak melalui penyerbukan oleh angin dengan bunga hermafrodit yang mengandung kedua struktur jantan dan betina. Kelompok bunga-bunga yang banyak ini disebut bunga majemuk. Pada banyak spesies, seperti Vitis vinifera, masing-masing dapat menyerbukan bunga menjadi beri anggur dengan bunga majemuk yang berubah menjadi klaster anggur. Sementara bunga anggur biasanya sangat kecil, buahnya seringkali berukuran besar dan berwarna cerah, dengan rasa manis yang menarik perhatian burung dan hewan lain untuk menyerbakan benih yang ada di dalam buah. Untuk yang pertama yaitu Vitis vinifera, anggur. Habitus tanaman ini berupa semak yang hidupnya merambat pada kayu atau tiang dan dapat tumbuh dengan panjang 10 meter. Selanjutnya, batang pada buah anggur. Memiliki batang yang berkayu berbentuk silindir dengan batang memanjang dan cabangnya membelit. Jadi, biasanya batang pada buah anggur ini membelit pada tiang atau tumbuhan yang di sekitarnya. Selanjutnya, yaitu daun dan bunga pada anggur. Mempunyai daun tunggal yang tersusun berseling dengan pertulangan menjari. Ujungnya runcing dan berbentuk bulat hingga lonjong. Jenis anggur ini daunnya tipis, berwarna hijau, kemerahan, dan tidak berbulu. Untuk bunganya adalah jenis bunga majemuk yang berbentuk bulir dan berkelamin satu, yang terletak di ketiak daun dan di ujung cabang. Buah pada anggur. Buahnya berbentuk bulat telur kecil, berdaging lunak, dan berwarna putih berserat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Ordo Apiales. Ordo Apiales ini memiliki habitus herba yang berdaun harum dengan daun tunggal majemuk dan bunganya berkelamin ganda. Kelopak kecil berlekuk 5 dengan ujung yang cepat membengkok ke dalam dan juga kadang-kadang tak bermahkota. Salah satu dari Ordo Apiales ini adalah pegagan. Nah, pada pegagan, dia memiliki tangkai daun berbentuk seperti pelepah, agak panjang dan juga berukuran 5-15 cm. Pada tangkai daun pegagan, di pangkalnya terdapat daun sisik yang sangat pendek, licin dan juga tidak berbulu. Berpadu dengan tangkai daun, pegagan memiliki bunga putih atau merah muda yang tersusun dalam karangan yang berbentuk payung. Buah pegagan berbentuk lonjong atau pipih, berbau harum dan rasanya pahit. Panjang buah 2-2,5 mm. Buah pegagan berdinding agak tebal, kulitnya keras, berlekuk 2, berusuk jelas, dan berwarna kuning. Baiklah, saya akan mengajukan materi tentang Daucus carota L atau wortel. Nah, habitus wortel sendiri berupa semak yang tumbuh tegak dengan ketinggian antara 30-100 cm. Selanjutnya, batang dan percabangannya. Seperti kita lihat di bawah ini. Untuk batang tanaman wortel sangat pendek sehingga hampir tidak tampak. Bentuknya bulat, tidak berkayu, agak keras dan berdiameter 1-1,5 cm. Batangnya tidak jelas, berbentuk silinder dengan percabangan simpodial. Umumnya warnanya berwarna hijau tua.
Batang tidak bercabang tetapi ditumbuhi oleh tangkai-tangkai daun yang berukuran panjang sehingga terlihat seperti bercabang-cabang. Kemudian untuk daunnya sendiri, wortel mempunyai daun majemuk berbentuk menyirip dengan pangkal berlekuk menyirip pada bagian tepi daun bertoreh dengan ujung runcing dan petulangan daunnya menyirip. Untuk bunganya sendiri, bunganya adalah jenis bunga majemuk dan berkelamin satu. Bunga tanaman wortel tumbuh pada ujung tanamannya. Untuk bentuknya, payung berganda dan berwarna putih atau merah jambu agak pucat. Selanjutnya buahnya. Untuk buah wortel sendiri, termasuk buah jati tunggal berdaging dan berwarna oranye. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tanaman mangkokan. Nah, tanaman mangkokan ini memiliki habitus tanaman berupa perdu yang memiliki tinggi batang hampir 2 meter dan ditemukan di sekitar pekarangan rumah. Lalu selanjutnya ada batang dari tanaman mangkokan. Nah, batang pada tanaman mangkokan ini memiliki batang yang berkayu bercabang, bulat, panjang, lurus, dan percabangan monopodial. Selanjutnya yaitu daun pada tanaman mangkokan. Daun pada tanaman mangkokan memiliki daun tunggal duduk tersebar berbentuk bulat seperti mangkok dengan pertulangan daun yang menyirip. Ordo Malpighiales. Yuk ketahui karakteristiknya. Tumbuhan ini terdiri atas batang berkayu, seringkali berupa liana, daun biasanya tunggal, duduk berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Bunganya kebanyakan zygomorph dengan bidang simetri yang miring, berbilangan 5, terdapat reduksi jumlah benang sari dan daun buahnya. Putik biasanya terdiri atas 3 daun buah. Adalah mengenai manggis atau Garcinia mangostana. Habitus dari tanaman manggis sendiri adalah pohon dengan masa hidup yang dapat mencapai puluhan tahun. Pohon manggis selalu hijau dengan tinggi 6-20 meter. Untuk daunnya, manggis berdaun tunggal oval memanjang, meruncing pendek, pertulangannya menyirip, dan permukaannya licin. Sedangkan untuk bunga manggis, bunganya tunggal, susunannya menggarpu, berkelamin 2, dan berada di ketiak daun. Lalu untuk buahnya, manggis berwarna merah keunguan ketika matang dan bentuknya menyerupai bola. Demikian pembahasan mengenai manggis dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tanaman markisa. Tanaman markisa merupakan tumbuhan berhabitus terna. Nah, tanaman markisa ini tumbuh merambat dengan panjang 1,5 sampai 5 meter pada batang tumbuhan lain ataupun pada pagar kayu atau tiang yang dibuat khusus. Selanjutnya yaitu membahas tentang daun pada tanaman markisa. Tanaman markisa termasuk ke dalam tumbuhan yang memiliki jenis daun tunggal dengan bentuk yang lonjong dan tersebar, memiliki tepi daun yang rata dengan ujung runcing. Pangkal daunnya itu membulat, memiliki pertulangan daun menyirip dengan permukaan yang licin, dan pada daun markisa ini berwarna hijau. Selanjutnya yaitu batang pada tanaman markisa. Tanaman markisa memiliki batang kecil yang panjang dan lunak, serta halus dan licin. Batangnya ini berwarna hijau kecoklatan. Tanaman markisa merambat dengan bantuan sulur dan memiliki jenis percabangan yaitu simpodial. Buah pada tanaman markisa. Buah pada tanaman markisa ini berbentuk bulat dengan warna hijau keputih-putihan dan kekuning-kuningan ketika buah markisa ini matang. Kemudian, bunga pada tanaman markisa termasuk ke dalam jenis bunga tunggal berkelamin 2 dan bunganya ini menempel di ketiak daun. Baiklah, saya Vira Zulfa. Saya akan menjelaskan dari Ordo Caparales.
Salah satu contoh dari ordo Caparales ini yaitu tanaman sawi-sawian. Jadi, ordo ini meliputi tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar ini berupa terna dengan daun-daun yang duduknya tersebar tanpa mempunyai daun penumpu. Bunga pada tanaman ini umumnya bunga banci, actinomorph. Hiasan bunganya ini berupa kelopak dan mahkotanya juga ini berdaun lepas berbilangan 2-4, kadang-kadang juga bilangannya 3-5. Benang sarinya mempunyai jumlah yang banyak dengan daun mahkota atau terkadang juga jumlahnya lebih banyak. Tanaman sawi-sawian termasuk ke dalam jenis tanaman berhabitus terna. Tanaman sawi-sawian tumbuh subur pada dataran tinggi atau dataran rendah. Selanjutnya yaitu jenis tanaman sawi-sawian. Tanaman sawi-sawian memiliki jenis daun tunggal yang tersebar. Kemudian pertulangan daun pada tanaman sawi-sawian ini termasuk ke dalam pertulangan daun menyirip. Bunga pada tanaman sawi-sawian termasuk ke dalam bunga banci yang terdapat di dalam karangan bunga atau tandan. Kemudian, batang pada tanaman sawi-sawian ini berbentuk bulat dengan permukaan rata dan memiliki percabangan monopodial.